Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Paramurina Official. Tempatnya bunda-bunda cari solusi sehat untuk masalah tumbuh kembang si kecil. Bunda-bunda pernah gak sih kepikiran berat badan anakku udah sesuai belum ya sama usianya? Atau kalau usia 1 tahun berat badan ideal anak tuh berapa ya? Kalau bunda masih bingung, simak video ini sampai habis ya. Karena ternyata masih banyak banget bunda-bunda yang masih bingung soal target berat badan si kecil. Nah, di video kali ini Mina akan ngajak bunda-bunda semuanya cek grafik WHO, belajar cara bacanya, dan pastinya tips mengejar berat badan ideal sesuai usia si kecil. Yuk jangan sampai ketinggalan informasi penting ini ya. Grafik pertumbuhan WHO atau World Health Organization adalah standar internasional yang digunakan oleh dokter dan tenaga kesehatan untuk memantau tumbuh kembang si kecil. Grafik ini menampilkan rentang berat badan yang dianggap normal sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak. Grafik ini menggunakan satuan standar deviasi atau SD untuk menunjukkan posisi berat badan anak dibandingkan dengan anak-anak lain di seluruh dunia. Cara baca grafik seperti ini sebenarnya gimana sih Bun? Tenang ya Bun, kita pelajari bareng-bareng cara membaca grafik berat badan si kecil. Langkah pertama, Bunda bisa cek usia si kecil terlebih dahulu. Bisa dalam satuan bulan untuk bayi atau tahun jika anaknya sudah lebih besar. Usia ini penting banget karena grafik WHO sudah dirancang berdasarkan usia anak dari usia 0 sampai dengan 5 tahun bahkan sampai remaja. Setelah itu, timbang berat badan terbaru si kecil. Dan yang ketiga, cocokkan berat badan itu ke grafik pertumbuhan WHO. Cari dulu garis usia si kecil di bagian bawah grafik, lalu tarik garis lurus ke atas sampai ketemu titik berat badannya. Di situ nanti kita bisa lihat si kecil berada di jalur yang mana. Kalau di antara garis min 2 SD sampai dengan plus 2 SD, artinya si kecil masih dalam jalur normal. Kalau berada di bawah min 2 SD, itu bisa jadi tanda si kecil berat badannya kurang dan butuh perhatian lebih. Yang ketiga, jika berada di atas plus 2 SD, itu artinya berat badan si kecil bisa berlebihan dan perlu dievaluasi juga Bun. Tapi jangan panik ya Bun, grafik ini bukan alat untuk menyalahkan, melainkan panduan bagi Bunda untuk memahami dan menjaga pertumbuhan agar si kecil tetap ideal sesuai usianya. Yang penting perhatikan juga tren pertumbuhannya. Jadi bukan cuma soal penampilan atau angka di timbangan, tapi sebagai indikator penting dari status gizi dan tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Berat badan ideal mencerminkan bahwa tubuh si kecil sedang mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung proses tumbuh kembangnya. Artinya otaknya berkembang dengan baik, tulangnya tumbuh kuat, otot-ototnya berkembang, dan sistem kekebalan tubuhnya juga bekerja maksimal. Anak dengan berat badan yang terlalu rendah juga beresiko mengalami cenderung lebih mudah sakit karena sistem imun tubuhnya tidak bekerja optimal. Yang kedua, terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan. Di usia emas, perkembangan otak sangat pesat. Jika tubuh tidak mendapatkan cukup energi dan nutrisi, koneksi antar saraf di otak tidak akan terbentuk secara optimal. Ketiga, keterlambatan perkembangan motorik. Anak dengan berat badan yang tidak sesuai juga bisa mengalami keterlambatan dalam kemampuan motorik kasar maupun halus, seperti terlambat duduk, merangkak, berjalan, atau memegang benda kecil. Yang keempat, masalah dalam prestasi belajar saat usia sekolah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting atau underweight saat balita cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah saat memasuki usia sekolah. Yang kelima, gangguan tumbuh kembang jangka panjang. Kekurangan berat badan yang berlangsung lama bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tinggi badan atau stunting dan efeknya bisa menetap sampai dewasa.
Ayah bunda pernah gak merasa khawatir karena berat badan si kecil gak kunjung naik meskipun sudah makan lahap 3 kali sehari, atau mungkin sudah coba berbagai menu dan suplemen tapi angka timbangannya tetap segitu-segitu saja? Tenang, bunda gak sendirian. Kondisi berat badan yang stagnan atau susah naik adalah hal yang sering dialami oleh banyak anak, terutama di usia balita. Tapi tentu saja hal ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena bisa menjadi tanda adanya hal-hal yang menghambat pertumbuhan si kecil. Yang pertama, nafsu makan yang rendah. Ini salah satu penyebab paling sering. Banyak anak mengalami fase yang disebut picky eater. Di fase ini, anak menjadi sangat pemilih terhadap makanan, makan dalam jumlah sedikit, atau bahkan menolak makan makanan tertentu sama sekali. Yang kedua, ada masalah pencernaan atau penyerapan nutrisi. Yang ketiga adalah pola makan yang kurang seimbang. Anak-anak yang kekurangan protein, zat besi, zinc, vitamin A, vitamin D, serta lemak sehat beresiko mengalami keterlambatan kenaikan berat badan. Yang keempat, faktor psikologis dan lingkungan. Jangan remehkan pengaruh lingkungan loh bun. Ternyata stres pada anak seperti karena pindah rumah, suasana makan yang tidak nyaman, atau konflik keluarga bisa membuat anak kehilangan selera makan loh. Lalu kapan sih kita harus waspada bun? Bunda bisa cek kurva pertumbuhan si kecil di KMS, Kartu Menuju Sehat atau grafik WHO. Kalau berat badan anak di bawah garis merah -2 SD dan tidak naik selama lebih dari 2 bulan berturut-turut, itu adalah tanda harus segera dilakukan intervensi gizi dan konsultasi ke dokter anak. Jadi jangan tunggu terlambat ya bunda. Berat badan rendah bukan cuma soal penampilan kurus, tapi bisa menjadi tanda awal dari berbagai masalah serius dalam tumbuh kembang si kecil. Kalau sekarang bisa dicegah, kenapa harus menunggu parah? Iya nggak bun? Dengan membantu si kecil tumbuh optimal, si kecil akan memiliki masa depan yang sehat. Karena masa depan sehat itu dimulai dari tubuh yang cukup gizi sejak dini. Apa aja sih tips sederhana tapi efektif yang bisa bunda lakukan di rumah untuk bantu mengejar berat badan si kecil agar sesuai usianya? Yuk simak baik-baik bunda. Saat melihat si kecil tumbuh sehat dan aktif, tentu bisa jadi kebahagiaan kita setiap hari ya bun. Tapi kadang ada fase di mana berat badan anak terasa sulit naik. Entah karena sedang GTM atau gerakan tutup mulut, pilih-pilih makanan, atau daya serap nutrisinya yang kurang optimal. Jangan khawatir bun, masih bisa dikejar kok asal kita tahu caranya. Yang pertama, berikan makanan dengan gizi lengkap dan seimbang. Anak-anak membutuhkan energi dan zat gizi dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Pastikan setiap piring si kecil berisi karbohidrat kompleks, protein hewani dan nabati, lemak sehat, sayur dan buah beragam warna, serta sumber zat gizi. Yang kedua, beri anak makan dengan porsi kecil tapi sering. Saat si kecil sering menolak makan bukan karena tidak lapar ya bun, tapi karena cepat bosan atau perutnya kecil. Jadi daripada memaksakan porsi besar, bunda bisa sajikan makanan dalam 5 hingga 6 kali waktu makan termasuk camilan sehat. Gunakan piring kecil supaya terlihat penuh dan menarik. Hindari menunggu anak terlalu lapar agar tidak rewel saat makan. Yang ketiga, bikin waktu makan jadi lebih menyenangkan. Yang keempat, perhatikan juga kesehatan pencernaannya. Bunda, anak yang pencernaannya tidak sehat bisa mengalami penyerapan nutrisi yang buruk walaupun makannya sudah banyak. Perhatikan tanda-tanda seperti sering kembung, pup tidak normal, atau alergi makanan. Saluran cerna yang sehat adalah fondasi untuk tumbuh kembang anak yang optimal karena 70% sistem imun berada di usus. Tips yang juga penting adalah jangan bandingkan pertumbuhan si kecil dengan yang lain ya bun, karena setiap anak punya ritmenya sendiri. Yang kedua,
cek berat badan dan tinggi anak setiap bulan, sesuaikan dengan grafik WHO. Dan yang ketiga, libatkan dokter anak atau ahli gizi jika berat badannya stagnan selama lebih dari 2 bulan. Bun, tumbuh kembang anak itu bukan perlombaan ya, tapi kalau kita bisa mendeteksi lebih awal dan memberikan intervensi yang tepat, masa depan si kecil bisa jauh lebih baik. Yuk, jangan hanya lihat di angka timbangan, perhatikan juga bagaimana anak berkembang. Dari caranya berbicara, bergerak, hingga bersosialisasi. Karena anak sehat bukan hanya tentang berat badannya naik, tapi juga tumbuh kembangnya yang seimbang. Gimana? Sekarang sudah tahu kan Bun? Pentingnya menjaga berat badan si kecil tetap ideal. Jadi kalau lihat grafik pertumbuhan si kecil masih di bawah garis normal, jangan langsung khawatir berlebihan ya. Tapi juga jangan diabaikan. Coba cek dulu penyebabnya, mulai dari asupan hariannya, selera makannya, hingga kondisi pencernaannya. Bisa jadi tubuhnya sedang butuh nutrisi tambahan untuk bisa menyerap gizi lebih optimal. Semoga penjelasan tadi bisa jadi panduan buat Bunda untuk memulai langkah kecil di hari ini. Karena berat badan yang ideal itu bukan cuma soal angka, tapi juga kesiapan tubuh anak untuk tumbuh, bergerak, dan belajar. Yuk Bun, bantu si kecil mengejar berat badan idealnya dengan pola makan bergizi dan rutinitas yang menyenangkan. Karena anak yang sehat dan kuat itu bisa dimulai dari rumah, dari tangan lembut Bunda sendiri. Kalau Bunda masih ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman Bunda yang berhasil naikin baby si kecil, boleh banget nih langsung tulis di kolom komentar ya. Supaya kita bisa belajar bareng dan jadi pelajaran untuk bunda-bunda yang lain juga. Jangan lupa untuk like, share video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk dapatkan notifikasi konten edukatif lainnya seputar tumbuh kembang si kecil dari Paramorina Official. Kalau Bunda ingin tahu sosial media kami, bisa langsung follow di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bareng Paramorina Official. Tetap semangat mendampingi si kecil tumbuh optimal. Paramorina, teman tumbuh anak Indonesia.